Shalom Newcomers, welcome to Youth Community Online Church. Gimana nih kabarnya teman-teman? Emang sih akhir-akhir ini situasinya agak kurang baik, tapi aku yakin kalau teman-teman bisa jaga diri teman-teman masing-masing dan selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Jangan lupa juga kalau lagi ada di luar rumah, selalu taati protokol kesehatan yang berlaku ya. Buat teman-teman yang belum follow IG Youth Community, jangan lupa di follow ya, nama akunnya @gpsyouthcom. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube-nya GPS Youth Community. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Youth Community. Buat teman-teman yang mungkin sedang ada pergumulan atau sedang membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Siapa nih di sini yang belum join care? Padahal care itu asik banget loh, kita bisa sharing bareng, kita bisa saling menguatkan, kita bisa berbagi pendapat bareng, bahkan kita juga bisa main bareng, pokoknya tuh seru banget. Jadi nyesel kalau kalian sampai nggak join care. Buat teman-teman yang mau join care, silahkan menghubungi care leader dari masing-masing care ya. Siapa nih yang masih ingat karena kita minggu lalu? Jadi minggu lalu kita membahas tentang treasure atau harta yang berharga. Harta yang berharga itu adalah kerajaan sorga, dimana kita merelakan harta kita yang paling terbesar demi kerajaan sorga. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan sharing dari salah satu kakak di community. Pasti teman-teman udah pada gak sabar kan? Ya udah, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung kita dengarkan aja apa sharingnya. Shalom Youthcomers, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan selalu. Di sini aku mau sedikit sharing. Jadi karena ini masih masa pandemi dan aku lebih banyak di rumahnya daripada keluar, jadi aku mulai belajar banyak untuk merenungkan tentang firman Tuhan gitu. Ya seringkali aku merasa amazed gitu ya bahwa Tuhan itu memilih aku dan kita semua yang ada di sini ya tentunya itu menjadi anak-anaknya gitu, karena percaya sama Tuhan Yesus itu ya, mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sebenarnya merupakan suatu anugerah gitu dan kasih karunia, karena nggak semua orang bisa mendapatkan bisa percaya ya, bisa mendapatkan hal seperti itu gitu. Dan tapi ya di satu sisi aku juga sering bertanya gitu sama diri aku sendiri, sebenarnya aku ini benar-benar seorang Kristen yang sejati atau enggak ya gitu. Jadi seringkali kalau kita dengar dalam istilah bahasa Inggrisnya itu am I the true Christian gitu. Sebenarnya itu gimana ya, kalau menjadi seorang Kristen yang sejati itu pasti diperlukan yang namanya karakter Kristus ya teman-teman. Jadi ya untuk menjadi serupa dengan Kristus ya kita harus bisa meninggalkan manusia lama kita, dan ya manusia lama itu yang apa ya, sifat kita yang dulu itu masih sering main-main sama dosa kayak gitu, dan kita juga harus bisa mengubah pola pikir kita dan melakukan setiap apa yang difirmankan sama Tuhan gitu ya di Alkitab seperti itu. Ya untuk melakukan hal-hal semacam itu tentunya nggak gampang, ya kadang capek, kadang susah gitu. Tapi kita perlu ingat juga gitu ya bahwa kita itu punya Roh Kudus gitu, dan kita bisa selalu diingatkan dan dikuatkan sama Roh Kudus untuk menjalani dan melakukan setiap perintahnya Tuhan, meskipun itu tuh bagi kita udah nggak sanggup lagi, tapi Roh Kudus yang bisa menguatkan kita lagi gitu. Dan kita juga masih punya lutut untuk ditekuk untuk berdoa gitu. Jadi kalau kita udah nggak kuat ya kita berdoa gitu, sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga waktu dulu menghadapi pencobaan dimana Tuhan Yesus sudah nggak kuat lagi, Tuhan Yesus berdoa gitu kepada Bapa di surga. Dan kalau kebiasaan seperti itu seringkali kita lakukan, maka itu akan menjadi karakter kita yang kita itu melakukan tiap hari tanpa adanya rasa beban, rasa berat untuk selalu berdoa dan lain sebagainya itu. Jadi yuk mari teman-teman kita sekarang belajar untuk selalu bertindak dan melakukan apapun itu sesuai dengan yang sudah Tuhan Yesus teladankan buat kita. God bless you. Shalom Youthcomers, puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali beribadah sore hari ini. Saya percaya teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan yang pasti dalam perlindungan Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas sore hari ini, Tuhan sudah
Berikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu sore hari ini, memberikan hati kami sungguh-sungguh untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan siap untuk dicurahkan untuk setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati Tuhan, Kau Tuhan setia untuk setiap kami. Haleluya. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan atas setiap kami. Penyertaan-Mu untuk setiap kami yang sempurna Tuhan. Tuhan, kami mau bawa hati kami yang bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan.
akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Tuhan yang luar biasa hebat, yang luar biasa baiknya, terlebih yang luar biasa cintanya kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur, kami mau terus bersyukur Tuhan sama Engkau. Mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami juga boleh bersyukur dalam keadaan yang mungkin menurut kami buruk. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk untuk setiap kami. Apa yang Tuhan rencanakan itu baik, bahkan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kami pengertian lebih lagi akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Youthcomers, kembali lagi kita bertemu di ibadah online. Hari ini sudah memasuki minggu yang ke berapa ini? Keempat ya, keempat tanggal 23 Januari 2021. Saya harap kalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat
seger buger. So tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh, banyakin olahraga, makan yang teratur, dan yang paling penting tetap pakai masker dan jangan berkerumun ya. Oke, minggu ini saya diberikan tema to be like Christ, menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Kenapa sih kok ada tema ini? Nah, kalau kita melihat minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang minggu pertama dan kedua kita sudah membahas tentang aku dan rencananya. Minggu kemarin kita juga membahas tentang treasure. Nah, ini adalah satu rangkaian tema kita bulan Januari ini khususnya. Kenapa sih kita harus perlu bahas? Kita sudah membahas tentang aku dan rencananya. Setelah itu kita membahas tentang treasure. Bagaimana kita harus memiliki sikap untuk sangat bergantung sama manual book kita. Manual book kita yang adalah Alkitab itu adalah harta yang paling terindah yang sudah Tuhan titipkan untuk kita. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang to be like Christ. Mari kita buka ayatnya di Roma 8, ayat 28 sampai 30. Kita buka Roma 8, ayat 28 sampai 30. Saya bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. So, kenapa sih kita harus membahas to be like Christ? Nah, keserupaan dengan Kristus ini bukan hal yang kita minta ya, tapi ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Ya, sudah ada sejak dalam kekekalan. Nah, selanjutnya kenapa? Karena sudah ada di dalam kekekalan, so sifatnya ini adalah nyata dan pasti. Dan yang gak kalah penting, kenapa kok kita harus menjadi serupa sama Tuhan? Karena dengan kita menjadi serupa dengan Tuhan, itu sebagai bentuk kita mengasihi Allah. Allah yang sudah membebaskan hidup kita, sudah menebus dosa kita dari dosa. Secara daging, mungkin manusia itu lemah ya, dan penuh tidak kemungkinan yang terjadi. So, semua udah diatur sih sama Tuhan sebenarnya. Pasti akan ada pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menjadi serupa dengan Kristus? Ya. Nah, tadi seperti ayat yang tadi kita sudah baca, kalau saya boleh ulangi, mereka dari semula sudah ditentukan. Nah, mereka yang sudah ditentukan itu dipanggil. Nah, mereka yang dipanggil itu mereka juga dibenarkan. Mereka dibenarkan, mereka dimuliakan. Jika dalam perjalanannya nanti kita mungkin secara manusia masih punya daging ya. Mungkin nanti kita akan jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Pasti akan timbul pertanyaan, gimana kalau manusia jatuh dalam dosa? Bagaimana sih caranya kita untuk bisa kembali lagi? Setiap manusia memiliki pola pikirnya masing-masing. Punya cara berpikirnya dia, cara melihat suatu permasalahan atau cara melihat suatu masalah itu pasti sendiri-sendiri, ya. Tetapi seringkali ada pertanyaan, kalau saya jatuh ke dalam dosa, bagaimana saya mau kembali lagi? Apa yang harus dilakukan? Satu jawabannya, diri sendiri yang bisa memutuskan kita mau tetap jatuh ke dalam dosa, atau kita tetap mau bangkit lagi dari dosa kita. So, menurut saya
Apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita kembali lagi mereview. Apa sih yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa? Apa sih yang jadi first case-nya kita menjadi jatuh dalam dosa? So, kembali semua keputusan ada dalam diri kita sendiri masing-masing. Kita yang memutuskan. Once kita sudah memutuskan, oke, aku mau berdiri lagi. Aku mau keluar dari dosa-dosa ini. Ayo, benar-benar totally kita serahkan hidup kita ke Tuhan. Kita mau Tuhan untuk memproses hidup kita lebih lagi. So, hidup ini penuh proses. Nggak ada yang instan. So, seperti Indomie aja, meskipun judulnya mie instan, tapi kita tetap kan harus, cara masaknya nggak instan. Kita harus ambil panci, harus masukin air, harus nyalain kompor, nunggu airnya mendidih, kita masukin, kita harus potong lagi bumbunya. Setelah mendidih, setelah jadi kita harus tiriskan, kita baru bisa santap. Itu namanya Indomie. So, sebagai anak muda, anak-anak Tuhan, sukailah prosesnya Tuhan. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah memproses kita, kita pasti akan berada di next level. Seperti anak sekolah. Kita mungkin di SD kelas 1 ujiannya gampang, tambah-tambahan, 1 tambah 2 dan lain sebagainya. Tapi once kita harus mau naik lagi ke kelas 2, pasti ujiannya lebih berat lagi kan. Mungkin perkalian, jumlahnya mungkin lebih gede. Dan begitu seterusnya. Dalam kehidupan ini mungkin ada yang namanya naik level. Sekolah aja kita bisa naik level, ya kan. Dan yang kedua, saya mau tegaskan di sini, once kita sudah memutuskan kita mau untuk berubah, kita mau untuk benar-benar totally menyerahkan diri dan hidup kita untuk bangkit lagi dari dosa. Faktor yang kedua yang sangat bisa membantu kita adalah komunitas kita. Orang-orang di sekitar kita. Tuhan nempatin mereka semua di hidup kita itu nggak cuma buat ada-adaan aja. Oh ya udah, saya taruh si A, si B, si C, si D di dalam kehidupan kita ini hanya untuk ya udah itu temanmu, kamu bisa bergaul sama dia dan sebagainya. Enggak. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita itu punya maksud dan tujuan tertentu. Gimana orang itu lewat kehidupannya juga bisa membantu kita dalam berproses. Mungkin juga kita juga bisa membantu mereka dalam berproses. Kadang-kadang kita sering kan ngobrol-ngobrol. Ya, kalau youth community sukaannya ngobrol ya. Kalau udah dari atas selesai ibadah, masih di bawah ngobrol, masih di youth center, main pingpong, ngobrol. So, sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin secara nggak langsung kita sharing sesuatu yang mungkin orang-orang ini juga merasakan dan butuh suatu jawaban untuk konfirmasi. Begitu juga dengan kita. Once mungkin ada teman-teman kita ngobrol, komunitas kita ngobrol, yang mungkin kita nggak bisa cerita, dan ternyata apa yang mereka obrolkan itu, apa yang mereka sharingkan itu kena sama kita. Nah itu fungsinya, salah satu fungsi dari kita memiliki komunitas. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kadang muncul mengenai komunitas ini, gimana kalau kita sudah punya komunitas yang bagus, tapi kita tetap nggak bisa bertumbuh nih, kita nggak bisa menghidupi kekristenan kita. Mungkin bukan suatu rahasia umum lagi ya. Kalau kita tahu ada seorang worship leader di suatu gereja yang yang sangat populer dan sangat terkenal. Dia memutuskan untuk meninggalkan iman kekristenannya. Marty Simpsons, seorang worship leader terkenal, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kekristenannya. Kalau kita tahu backgroundnya dia apa, gerejanya dia mana, nggak ada yang nggak mungkin rasanya. Nggak mungkin seorang Marty Simpsons bisa keluar dari gereja itu dan bisa meninggalkan kekristenannya, meninggalkan imannya. Gak ada yang salah mungkin dengan komunitasnya, dengan gerejanya.
Balik lagi kita bisa refleksi diri kita ya. Kita bisa introspeksi diri kita. Apa yang salah sih sebenarnya? Nggak semua orang yang ditempatkan di sekitar kita itu juga bisa membangun kita. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak kuat dengan prosesnya, kita pasti akan mundur. Ya, suatu proses itu nggak gampang untuk kita jalani. Suatu proses itu bukanlah suatu hal yang sangat mudah. Seperti kita mau belajar sepeda. Oh iya, belajar sepeda kayak gitu aja ya, kayaknya gampang ya. Enggak, proses itu sulit, teman-teman. Diperlukan hati yang mau benar-benar berserah penuh sama Tuhan, benar-benar punya hati yang humble, yang rendah hati sama Tuhan, mau dibentuk. Dan kita mau ngikutin prosesnya Tuhan itu. Manusia itu diciptakan dengan segala keruwetannya, dengan segala kepintarannya dan segala pola pikirnya. Kadang-kadang kalau kita mikir terlalu biologik, mungkin kadang-kadang apa yang Tuhan buat untuk kita itu nggak masuk di akal kita. Tapi percayalah teman-teman, kalau semua yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, orang-orang yang ada di dalam hidup kita, di sekitar kita, Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik, yaitu untuk memproses diri kita semakin hari semakin baik dan memproses kita untuk naik level. Ya, tinggal kita mau nggak dibentuk. Kayak perumpamaan sebuah emas. Emas itu nggak akan langsung muncul seperti yang kita beli di toko-toko emas ya saat ini. Nggak langsung muncul seonggok emas, dalam bentuk gelang atau dalam bentuk whatever itu. Even itu hanya logam emas, tapi emas itu punya proses yang panjang. Dia harus dipanasin, dia harus diketok-ketok, dia harus di whatever itu untuk menjadikan itu nantinya sebagai perhiasan yang dibeli orang dan disukai orang. Nah, Tuhan mau kita mempunyai proses seperti itu apa? Karena apa? Karena Tuhan mau buat kita itu jadi, ini loh anakku. Lihatin ini, si A, si B, si C ini dia mau dengan mengikuti prosesnya Tuhan, mau menjadi serupa sama Tuhan, sehingga apa? Sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupannya mereka, dalam kehidupan kita. Semua butuh waktu, semua butuh proses, nggak ada yang instan ya. Ingat itu, mie instan aja, Indomie aja nggak instan banget gitu ya. Kadang-kadang kita juga ruwet sama asumsi. Nanti kalau orang berasumsi A, berasumsi B, gimana nih? Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Itu hanya asumsinya orang. Once kita mau jalanin, kita benar-benar mau terjun 100%, kita menjalani proses itu, pasti akan ada jalannya kok. Tuhan gak akan ngasih kita itu cobaan atau proses kalau kita gak bisa menjalani itu. Pasti itu. Nah, kalau kita di waktu perjalanan proses itu, kalau mungkin kita sempat salah jalan atau bagaimana nih? Bagaimana kalau kita kalau kita salah jalan? Nah, ini adalah jawaban dari tadi yang kita sudah bahas ya. Di sini adalah perlunya hubungan kita secara relationship dengan Tuhan dan pentingnya komunitas yang ada di sekitar kita. Komunitas kita pasti akan bisa membantu kita, mengingatkan kita. Once kita sudah melenceng dari tracknya Tuhan, mereka pasti akan membantu kita untuk kembali ke jalannya Tuhan. Pasti mereka akan narik lagi ke kita. Dan yang terpenting ada sebuah podcast yang saya dengar beberapa hari ini menyebutkan seperti ini. Acceptance atau validation itu not come from people. Ya, acceptance, penerimaan atau pengakuan kita itu, ada enggaknya kita itu bukan dari orang-orang sekitar kita. Tapi dari Tuhan. Tuhan yang mengakui kita, Tuhan yang membentuk kita kok sejak kita sebelum lahir nih, bahkan sejak sebelum lahir Tuhan sudah menuntun kita. So, don't care dengan
apa yang orang pikirkan, apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita hanya butuh untuk menjalani proses kita hanya butuh untuk menyerahkan kehidupan kita 100% sama Tuhan, dan biarkan Tuhan yang menjadi kutip drivernya kita ya, menjadi penunjuk arahnya kita. Kita tinggal ngikutin aja directionnya Tuhan mau apa. Kita tinggal ngikutin, nggak perlu mikir, nggak perlu pusing mikirin orang ini akan ngomong seperti ini nih, orang ini akan ngomong seperti ini nantinya. Kalau aku nggak kayak gini, orang ini pasti akan kayak gini. So, memang kita manusia diciptakan makhluk sosial, tapi nggak semua omongan orang itu juga kita bisa pusingin dong. Nah, that's why pergaulan yang baik membuat semuanya yang baik. Ya, bahkan pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk itu menjadi baik. Tapi once kita bergaul dengan orang yang salah, kita bergaul dengan pergaulan yang salah, kebiasaan baik kita pasti bisa hilang, bisa jadi buruk nih. Kebiasaan kita yang dulunya baik, saat teduh, terus ikut care, rajin ke gereja, setia ngelayanin, dan lain sebagainya. Itu kalau kita punya komunitas yang salah, ya kita pasti akan hilang kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya, proses menjadi serupa sama Tuhan itu nggak gampang, tapi kalau kita mau dengan rela hati, kita mau menyerahkan diri kita mau menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, saya percaya kita pasti akan bisa menjalani prosesnya Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat, selalu jadi orang yang humble, selalu jadi orang yang nggak merasa tinggi hati, nggak merasa sombong, karena kita ini bukan apa-apa. Kita ini anaknya Tuhan, kita miliknya Tuhan, kita bisa ada sampai di mana kita ada saat ini, itu hanyalah karena Tuhan semata. Bukan karena orang yang di sekitar kita yang ngomongin kita, bukan karena, oh ya aku dapat pujian dari bos ini, bos itu. No, semua yang ada, yang kejadian yang kita alamin saat ini, semua totally dari Tuhan. Dan kita harus selalu menjadi serupa sama Tuhan. Memang nggak akan ada yang sempurna hanya Tuhan. Tapi proses hidup kita untuk menjadi serupa sama Tuhan itu wajib. Dan satu lagi pertanyaannya, sampai kapan saya harus berproses? Sampai kapan saya harus menjadi seperti Tuhan? Selama kita hidup, jawabannya. Selama kita hidup, dari kita hidup sampai nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan, itu adalah prosesnya kita untuk menjadi seperti Tuhan. So, thank you teman-teman untuk ibadah online sore hari ini. Saya berharap next week kita masih bisa ketemu lagi ya secara online. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada sore hari ini. Meskipun kami masih bertemu secara online, kami masih boleh berkumpul bersama mendengarkan sabda-Mu, menaikkan pujian, dan mempelajari sesuatu yang baru di sore hari ini. Tuhan, kami mau setiap hari kami menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau semakin menyerupai Engkau dan semakin mengenal Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati. Berikanlah kami hati yang mau untuk mengikuti proses-proses yang Tuhan berikan kepada setiap kami pribadi masing-masing. Tuhan, ini kami anak-Mu, kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk Kau bentuk hidup kami, untuk Kau ubah hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami semakin hari semakin lagi menjadi sama seperti Engkau, Allah Bapa kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah sore hari ini. Berkati teman-teman kami di Youth Community, berkati pembina kami, berkati penatua kami, berkati gereja kami, berkatilah bangsa kami, juga kota kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari segala mara bahaya dan juga virus-virus yang saat ini ada di sekitar kami. Kami tahu Tuhan perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu itu nyata bagi setiap kami. Kami yakin Tuhan kami hanya mengandalkan Engkau, kami cuma bisa berpasrah sama Engkau, kami berserah sama Engkau Tuhan sepenuhnya.
karena Engkau sendiri yang akan menjagai dan melindungi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau berkati juga pekerjaan kami, sekolah kami, studi kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan saat ini Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau terus jagai kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya yang mau menghantam kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kalau kami sekarang sudah sampai penghujung, kami serahkan Youth Community juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami setiap hari semakin lagi mengerti apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami pribadi dan juga Youth Community terlebih khusus ya Tuhan. Biarlah kami tetap bisa setia untuk melayani Engkau meskipun kami mungkin saat ini hanya secara online, secara daring. Tuhan, tapi kami tetap mau berikan yang terbaik yang buat kami, yang kami bisa lakukan buat Engkau. Tuhan, tetap jagain seluruh pengurus Youth Community, berikanlah kesehatan yang sempurna sehingga kami terus dan terus bisa untuk melayani Engkau meskipun lewat ibadah online. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa-doa kami dalam tangan-Mu dan biarlah berkat-Mu dan rahmat-Mu yang tercurah atas setiap kami, menjagai kami senantiasa dan melindungi kami dari hari ini sampai Maranatha kedua kalinya yang hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.